Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ceria. Oke. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Semua masuk semua? Iya. Semuanya sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Oke. Hari ini mata pelajarannya apa sih? SKI. SKI. Dan hari ini kita akan belajar tentang perjalanan hijrah Nabi ke kota Taif. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Setelah ini, Arif akan menunjukkan slide berupa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita ada 3. Setelah kalian mempelajari pembelajaran SKI berupa hijrah ke Taif ini, tujuannya supaya 1, kalian itu bisa menjelaskan kenapa alasan Nabi hijrah ke kota Taif. Yang kedua, kalian bisa mengetahui. Jadi setelah mempelajari hijrah Nabi ke Taif ini, kalian bisa mengetahui bagaimana sih peristiwa yang terjadi di kota Taif, bagaimana Nabi itu ke kota Taif, dan kenapa saja Nabi di kota Taif. Dan yang terakhir adalah meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap Nabi Muhammad di kota Taif nanti, setelah pulang, sebelum berangkat, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anakku, Pak Arif ada pertanyaan. Ketika kalian ingin berbuat baik pada teman kalian, ingin menolong pada teman kalian, atau ingin kalian itu mempunyai niat baik kepada teman kalian, tapi teman kalian melakukan penolakan dengan hal yang tidak baik. Menolaknya dengan bukan penolakan yang baik, tapi penolakan yang buruk. Perasaan kalian bagaimana? Senang, sakit, atau marah? Marah. Sama senang kalau bukan? Enggak kan? Kalian mestinya kadang bisa juga sakit, kadang bisa juga sedih, kadang bisa seringnya marah. Betul apa salah? Betul. Jadi kalian sering ke marahnya atau sering ke sedihnya saja? Oke. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mengalami penolakan ketika beliau itu hijrah ke kota Taif. Kenapa? Nabi Muhammad kan membantu masyarakat kota Taif yang belum tahu apa itu Islam dan dimasukkan ke dalam agama Islam, tapi para masyarakat kota Taif itu menolak. Setelah ini ada video pembelajaran berupa kisah hijrah Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Silakan kita simak bersama-sama. Oke? Mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Makkah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib.
Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melihat kisah Nabi Muhammad yang menyedihkan di kota Taif? Kira-kira kalian kalau dilahirkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, kira-kira mau membantu Nabi dakwah apa enggak? Rela kalian dilempari batu demi Nabi Muhammad? Oke, kalian tadi kan sudah memperhatikan tujuan Nabi Muhammad hijrah ke kota. Nah, akan saya jelaskan latar belakang kenapa kok Nabi Muhammad itu hijrah ke kota. Yang pertama, terjadi peristiwa yang namanya tahun kesekian, yaitu wafatnya pamannya Nabi Muhammad dan istrinya Nabi Muhammad. Pamannya bernama siapa? Nah, istrinya bernama. Yang kedua, terjadi penolakan dakwah di Mekah karena di Mekah itu masyarakat kaum kafir menolak dakwah Nabi Muhammad dan akhirnya Nabi Muhammad itu dakwah di luar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Taif bersama siapa? Zaid bin Harithah. Mereka itu hijrahnya berjalan kaki atau menaiki apa? Berjalan kaki. Oke. Karena kemudian setelah bersama Zaid bin Harithah berjalan kaki selama berhari-hari, mereka itu mendapatkan penolakan. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad itu ditolak. Kemudian Nabi Muhammad dilempari batu dan akhirnya si Zaid bin Harithah itu melindungi Nabi Muhammad dan akhirnya Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah itu mengalami luka. Jadi anak-anak, dari penayangan video dan penjelasan dari Pak Arif ini ada pertanyaan evaluasi. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif? Untuk menyebarkan agama. Kemudian yang kedua, siapa yang menemani perjalanan Nabi Muhammad ke kota Taif? Bisa. Bagaimana perlakuan penduduk kota Taif kepada Nabi Muhammad? Melempar batu. Oke, yang terakhir, apa sikap Nabi Muhammad? Bagaimana sikap Nabi Muhammad setelah dilempari batu, setelah ditolak? Nabi Muhammad tetap dan mendoakan baik atau buruk? Baik, oke. Jadi begitulah pembelajaran SKI pada hari ini. Sudah ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham semua? Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqu walhidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.